Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah sholat maghrib sholat tahun yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang telah kita hormati Ketua DPR kita Bapak Mas. Semoga Ketua DPR kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usianya dan diberkahi hidupnya. Orang tua kita, Bapak Haji Rasul, Bapak Imam, dan yang telah kita muliakan guru kita Bapak Mukarramin, maka Allah itu Hidayati. Semoga Allah limpahkan rezekinya, Allah berkahkan hidupnya, dan Allah senantiasa panjangkan usianya. Mari saja kita mulai acara pengajian pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita bacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Semoga pengajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ala dunia wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Wa habib alladhi yashfa'uhu likulli awlina wa limuqta'in. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarrafi qawlani huwa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para ulama, para penyuluh, wabil khusus
wasiat dan terapi semangat lah. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bisa doakan kita semua para sarjana yang ada Abah Imam, Abah Warto ini yang berada dari para mahasiswa Mas Arjo ya Pak dia yang Abah Amin ya karena Mas Pur baru pulang lagi mandi wah terlalu baik ya bagi langsung ya kalau ini baru pulang dari Madinah ada di Madinah ya ini dari Madinah ini ya alhamdulillah juga nih turun hujan ya yang kelakap kalau begitu ya namanya diujian oleh Allah maka hujan itu kalau bahasanya mandor Jawa kalau bahasa Jawa Timuran Jawa rahmatullah kalau Jawa sejawa udah terserah artinya mana artinya ya hujan dia rahmat kalau sedang kalau kebanyakan wah makin gitu kan ini yang kita syukuri ya alhamdulillah pada kami dulu hujan pada malam hari ini baik untuk memberikan waktu melanjutkan kalimat dunia saja Bismillahirrahmanirrahim qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa jaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid-dharain amin qala inna dunya wal akhirata thalibatani wa matlubatani sesungguhnya dunia wal akhirata dan akhirat thalibatani itu dua hal yang mencari wa matlubatani dan dua hal yang dicari. Gimana sih? Kok dunia dan akhirat ini dua hal yang mencari dan jadi nah maksudnya bagaimana dijelaskan faqalibud dunya faqalibul akhirati tatlubud dunya hatta yustawfa kan tadi dikatakan akhirat, dunia dan akhirat ini dua yang mencari sekaligus dua yang dicari dua-duanya maksudnya gimana? Orang yang mencari dunia dia akan orang yang mencari akhirat faqalibul akhirati tatlubud dunya kita nyari akhirat justru malah kita yang akan dicari oleh dunia dengan arti hatta yustawfa rizqu rizqunya penuh nih ada orang sholat ada yang sholat gara-gara kelaparan ya enggak ya makanya dicukupi semuanya dia mau sholat mukaddam juga istilahnya kan begitu. Tapi kalau orang nawa itu yang untuk mengedepankan akhirat, fatolibul akhirati tablughu dunya hatta yustawfa rizquhu. Sementara fatolibul dunya tablughul akhiratu hatta ya'khudhal mautu bi unubihi. Orang sebaliknya, orang yang mencari dunia, kita cari dunia, ganti dulu bersama akhirat. Kok kita cari dunia juga akhirat? Maksudnya bagaimana? Hatta ya'khudhal mautu bi unubihi. Kita cari dunia, ganti kita yang cari akhirat. Kenapa? Gak mati-mati juga. Begitu maksudnya. Hatta ya'khudhal mautu bi unubihi sampai kematian itu mengambilnya pada lehernya. Artinya kalau nafas sudah lepas dari badan. Jadi dunia dan akhirat disimbolkan tholibatani wa matlubani.
Satu sisi yang dia mencari, satu sisi yang dicari. Orang yang mementingkan akhirat kali dunia yang mencarinya, tapi orang yang tertipu daya oleh dunia ganti akhirat akan mengejarnya. Yang mengejarnya mau nggak mau kejar, mati nanti ke akhirat itu maksudnya. Maka ini kan masih bab kaitannya tidak boleh terpengaruh, terperdaya dengan gemerlapnya kemewahan. Ini bukan nggak boleh memilih dunia, silahkan dunia dimiliki. Yang kemarin lebih bahas. Nah, tapi jangan sampai kamuflase yang ada di dunia ini itu membohongi kita. Kok membohongi? Kita senang katanya umpamanya ini kopi panas, kita anggapin dari minum-minum 10 menit tahu-tahu dingin. Iya enggak? Katanya yang panas-panas kalau dingin. Iya kan? Katanya wah, kalau orang-orang beli Eropa itu kan pada berjemur di Bali kan nyari panas, ya kan? Wah, pagi matahari bersinar, wah, apalagi tengah hari, wah, terik-terik matahari kan, sore-sore tahu-tahu hilang mataharinya. Loh, kan dari gelap kembali ke gelap. Ini dulu anak-anak kita ini dulu anak-anak. Wah, dulu anak-anak remaja, ya, dulu remaja dewasa. Tapi itu antara 18 sampai 40 tahun lah. Wah, kencang semua. Ya kan, minyak pro. Coba kalau sekarang yang minyak itu dia doang. Aduh, iya kan? Lah yang lainnya mau udah pada begitu sebenarnya kita. Ini kan kamu tahu. Nah itu maksudnya. Ala wa inna sa'ida man asara wa kiatan yaduna ilmu ala faniyatin la yanfadu azabuha. Wa ala ketahuilah siapa kamu. Wa inna sa'ida, dan sesungguhnya orang yang beruntung. Man adalah orang itu orang asara yang mementingkan wa asarul hayat dunia, mementingkan bagian pada sesuatu yang kekal. Yang kekal akhirat. Ya dumuna ilmuha, yang kekal apa ilmuha, kena kenikmatannya akhirat tadi yang kekal. Ala faniyatin, mengalahkan atas dunia yang fana. La yang fadu azabnya, yang tidak ada habisnya apa azabnya, azabnya akhirat. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang mementingkan kehidupan dunia, yang kehidupan akhirat, mementingkan kehidupan akhirat, yang mana kehidupan akhirat itu nikmatnya kekal, mengalahkan atas dunia yang sementara dunia itu tidak henti mengalahkan azab akhirat. Namanya begitu. Jadi ya itu tadi ya sebenarnya dibahas, dijelaskan gitu. Waqad jama lima yadum alaihi mimma huwa al-an fi yadihi qabla ayah rifahu liman yaskutu bi'infaqihi. Waqad jama, ciri orang yang beruntung yang kedua, waqad jama, dan ia mendahulukan, mementingkan lima yadum alaihi, terhadap hal yang penting atasnya, yang dahulu atasnya. Mimma huwa al-ana, dari harta atau sesuatu yang dia berada saat ini di dalam genggamannya. Qabla ayyahrufahu,
sebelum bahwasanya ia menggantikan kepada orang tadi. Liman kepada orang yas'adu bil fakih yang merasa beruntung dengan menginfakkannya. Lebih waktu satu dua bisa dihiha. Maksudnya begini, ciri orang yang beruntung yang kedua adalah ia mendahulukan apa yang memang harus didahulukan yang ada dalam genggamannya. Nih, umpamanya orang itu genggaman orang macam-macam. Dia orang dia apa umpamanya? Oh, dia orang alim, dia mempunyai ilmu. Ilmunya diamalkan. Maksudnya diamalkan disebabkan dia mempunyai harta. Hartanya berikan. Kan gitu kan? Dia mempunyai tenaganya ya sama, pikiran dan lain sebagainya. Itu maksudnya waqad dama lima yaqdumu alaihi mimma huwa al-aqliyati qabla ayyukhlifahu kamaya sebelum dia ketinggal, sebelum dia mati. Nah kalau orang itu udah mati, maka harta tadi yang ditinggalkan. Loh iya, ilmunya kan berarti udah enggak orang itu mati yang mempunyai ilmunya. Kekuatan mana orang dia udah enggak ada. Itu kan gitu kan, maka ini yang dia diingatkan. Nah, diberikan kepada siapa harta, ilmu, tenaga, pokoknya apa segala sesuatu yang ada pada genggaman seseorang. Ya, liman ya itu dilewati kepada orang yang merasa berbahagia dengan diberi dilewati. Ya, karena kamu dengar di nama sedekah itu bersyukur wal masakin wal amilina alaika. Terus, lah iya, banyak sekali lah ana wa kafir yatim fil jannah. Kan begitu. Nah, itu di antaranya. Ini yang tidak boleh kita lemah, yang kita tidak boleh payah, karena ya memang efeknya dunia itu luar biasa. Bisa mensihir, itu tidak ada. Itu sama. Kalau kita enggak jeli-jelian juga sama. Wah, biasanya baik-baik aja, katanya tidak baik-baik saja. Memang semua itu kan dalam pokoknya tidak baik-baik saja. Nah, kalau berangkat memang tidak baik-baik saja, kan begitu. Lah apa juga? Jadi berat. Waktu sako juga di jam ini, waktu kali ini. Waktu sako ini lawannya. Dan betul-betul celaka. Siapa orang? Dua ya orang di jam ini sebab mengumpulkan mamanya dunia kan waktu kali dan menyimpan sebaliknya orang yang mempunyai dunia yang disimpan, dikumpulkan, disimpan, saldonya itu dan leher kan nggak mencukupi. Kalau kita kan sayangnya nolnya saldo itu paling bantet lah. Kalau di sana berlebih. Maka orang yang sampai saldo nolnya maksudnya itu ban kontainer tergandeng itu masih belernya ada. Begitu mati ya udah. Lu kan ini banyak orang-orang konglomerat umpamanya ya yang begitu mati hartanya itu malah mangkrak. Ya kalau tanah beda-beda Bang Bodor menikah Bang Bodor kan bertahun-tahun semenjak saya nyampe Rawobo sampai sekarang masih mangkrak ada begitu. Gak manfaat sih orang petani diberikan dulu orang-orang
dia bertinggal dulu, nggak adanya tempatnya. Lalu lama rumah. Ya coba kalau itu duit berapa ratus miliar. Nah, kalau ngomong miliar, ngomong juta itu. Loh ya kan, udah mati kagak di bawah. Ini contoh aja udah. Bukan berarti nggak penting. Tapi kalau untuk pasaran, nah ini maksudnya. Ta'isa abdu dunya wan ta'asa, menyesal mungkin para budak dunia. Ya sama lah, wan ta'asa, dia pun akan menyesal. Wa idza syika falam taqosa. Wa qala alaihi salatu wassalam az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badana. Az-zahadatu fid dunya. Nah ini kembalinya yang atas tadi menangkan itu. Az-zahadatu fid dunya bermula zahadah. Zahadah itu juga. Nah, kalau zahadah kurang populer. Tapi kalau zuhud kan udah pada ngerti. Maksudnya apa? Hatinya tidak semata-mata terikat dengan dunia. Bukan karena nggak punya dunia, punya dunia. Tapi hatinya nggak diisi dengan dunia, tapi dunianya ditaruh di genggaman tanah. Punya dunia, punya handphone, punya mobil, punya rumah. Tapi bisa menunjukkan kemelekatan hatinya pada dunia itu saja. Nabi Sulaiman jangan dicap nggak zuhud. Oh gitu loh. Nabi Sulaiman mempunyai singgasana, bahkan singgasananya kerajaannya sampai sekarang nggak ditandingi oleh seorang pun. Siapa yang bisa menandingi kerajaan Sulaiman? Sampai sekarang Israel ngejar mana Haikal Sulaiman. Oke, sampai detik ini pertempuran yang ada di Timur Tengah, di Palestina. Ya Israel itu awalnya nggak gampang negara karena belas kasihani sama orang-orang Palestina yang akhirnya mereka mengklaim itu tanah gua. Dia akui sebagai tanah leluhurnya. Kan awalnya gitu. Dan dia kan awalnya di kafir sama apa? Nazi. Awalnya kan ya bisa bilang Nazi akhirnya di kampung ini. Itu kan dia malah mengklaim ya itu kenapa orang Israel sampai detik ini masih mengklaim Masjidil Aqsa masih mau diklaim punya dia. Padahal kita tahu Masjidil Aqsa memang masjid sucinya tidak agama besar tadi. Kalau salah setia umat Islam mau sholat Jumat sholatnya dibatasi, bahkan bukan sini yang diintimidasi, disiksa dan lain sebagainya. Ya karena Israel berkeyakinan bahwasanya the King of Solomon pada Sulaiman mempunyai haikal yang siapa yang mempunyai mau bisa memegang haikal yang lain bisa menunjukkan dia kan penguasa apa ini kalau dunia kan itu kan Nabi Sulaiman bisa mengendalikan dunia dengan kekuasaannya tetap dengan bertakarub kepada Allah. Ini kata kuncinya. Maka kalau kita bisa istighfar kepada Allah, coba caranya orang-orang tua dulu kerja itu kalau bahasa Jawa iya, nah gawe ini ngerti kan pegawai. Kenapa nyambut gawe? Coba kita lihat sebentar. Nyambut itu apa? Ini gawe kerja. Yang punya gawe siapa? Tidak punya. Coba ini ilmu hari tapi nyambut gawe. Yang punya gawe siapa? Tidak.
Manusia nggak pernah daya ngomongin apa-apa. Loh iya, maka kalau gawe-gawe semua yang kita akui bisa kita sadarkan, kita kembalikan kepada Allah, maka gawe dunia dan lain sebagainya nggak akan ditakdir secara pribadi, nggak akan melahirkan manusia-manusia cokak, manusia-manusia sombong yang hasil ketika hasil nggak akan diklaim ini adalah kerja keras saya, tapi yang dikedepankan adalah itu yang akhirnya dibuat logo sama orang-orang di mobil. Ada nyufat di roti. Lu kan gitu kan? Lihat berani asburu am-akfur. Itu tidak pernah disuruh. Ini adalah anugerah dari Allah. Ayo, mobilnya juga apaan saja dan pasti umpamanya. Iya kan? Kalau gitu. Oke, jadi pahamin. Nah itu berat kalau orang bisa ibaratnya bisa menekan, memaknai nyambut. Kalau itu luar biasa sebenarnya. Kok yang salah-salah? Itu kan. Wazahadatu fid dunya turikul qalba. Zuhud di dunia itu bisa mengistirahatkan hati. Rohani itu yurikul qalba, maksudnya menyamankan hati. Hati kita kan kita isi mulu. Apa sekarang pilkada Kota Bekasi tahunnya ada 3, lalu pilkada Jabar tahunnya ada 3 juga. Tiga juga. Iya kan? 2. Yang satu jualan agama umpamanya, yang satu jualan kesehatan, yang satu jualan pendidikan umpamanya. Iya kan? Lah kalau kita bisa mengistirahatkan hati kita dari kepentingan itu. Kalau itu nanti kayak begini sih. Cuma ini yang kalau aspal jauh kan gila saja. Kan begitu kan? Walaupun saja. Apa itu di antaranya. Jadi orang kalau bisa ini prosesnya berat. Dan mikir apa? Kalau orang masih belum umur 40 aja, itu masih berat memulai balikan itu. Wah, misinya kan masih besar gitu kan. Apa? Kalau orang udah 40 masih lakunya senang. Wah, itu lebih. Karena harusnya umur 40 itu jadi dengan kedewasaan dia berpikir ya kan. Ya intinya gitulah. Sedikit-sedikit kenikmatan dunia itu udah dikurangi sama yang puasa. Apalagi kalau tadinya dia jorok, masa mudanya minumnya ngawur aja ya. Wah, itu kadang-kadang umur 30 aja udah keropos tulangnya dan lain sebagainya. Nah ini az-zahadatu fid dunya turikul qalba wal badana dan badan. Padanya pun ya insya Allah contoh nih kita salut sama Mbak Imam umur 6 iya 4 udah bonus 11 tahun lah iya kan bonus salah kan kalau patokannya warna Nuhan 63 ya udah 74 kan iya nah kalau Mbak Imam awalnya pikirannya nggak dilatih seperti ini, berat boleh jempol. Kenapa? Ya hati ini kan jenderal, kan gitu kan? Komando dan pikiran ini bawahan. Lo anggap aja cukup dinas kan gitu. Lah sementara anggota badan itu kan pelaksana tugas. Tangan ini mau berbuat apa? Itu kan gimana perintah pikiran. Lah pikiran mau memerintahkan itu kan gimana komando? Hati. Dan pahami. Nah, maka ketika hati seseorang itu bisa
ibaratnya dijinakkan. Kalau bahasanya manut dilek loh. Hatinya ini bisa dijinakkan, bisa calling down. Jangan gas terus mikirin dunia mulu padahal kita udah hidup di dunia. Maka hatinya akan enak ya, besar berarti bisa membesarkan Allah. Begitu gitu. Nah sebaliknya, warahmatu fid dunya tuksirul hamma wal huzna wal dulu. Sementara rohbah fid dunya, ini lawannya zahadah tadi. Kalau tadi zahadah zuhud bisa meninggalkan kemelekatan dunia dalam hatinya. Nah sekarang rohbah fid dunya itu kalau bahasa terjemahan bebasnya muaruf di dunia. Itu makanya kenapa orang yang muaruf di dunia itu digambarkan dalam cerita Nabi Musa itu monyet kulu kirotatan khosiin. Itu kayaknya orang yang muaruf di dunia. Mulutnya masih diisi makanan, tangan-tangannya megang, tangan kirinya megang. Begitu dikasih waktu kopi bagi kedua, kakinya itu ada temennya udah kecil. Buat begitu, itu kan maruk rakus, ya sifatnya malu. Ini kita belajar dari agama-agama sebelum Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Musa sampai melarang untuk berburu di hari Sabtu? Padahal hari Sabtu itu disucikan ketika itu, kan gitu kan. Tapi anehnya pada hari Sabtu justru ikan malah banyak. Kan itu dipuji sama Allah. Wah, jangan-jangan Musa itu sentimen sama kita. Giliran ikan banyak aja kita dilarang nyari ikan. Dan giliran hari-hari yang lain ikannya ya iya, ikannya sedikit, ikannya nggak ada, bisa diperbolehkan jadi ikan. Dan memang itu lalu ujian. Nah, kalau nggak ada ujian itu, kalau nggak ada apa, nggak usah marah-marah sama setan. Lah iya, nggak usah marah-marah sama iblis. Memang apa? Pulau Allah ciptakan itu sama setan itu sebagai sparring partner. Nah, kalau kita nggak ada perlawanan, main sepak bola, bang, mau takbul, enggak? Ada musuh di lapangan sendirian, kita tendangin bola ya, mungkin sejam bisa 100 kali. Orang nggak ada lawannya, nggak ada sparring partner. Nah di situ kita dikasih gemerlapnya dunia itu adalah sebagai bentuk daripada ujian. Nah, bisa nggak kita yang mengelola gemerlapnya dunia ini ya sebagai sparring partner? Maka ditegaskan warahmatu fid dunya tuksirul hamma wal hazan. Sementara orang yang terbelenggu mikirin dunia yang terjadi, hatinya itu akan resah, bisa kurang. Itu kayak kasusnya monyet tadi yang digambarkan dalam zaman Nabi Musa. Dulu kan orang jarang punya motor. Kalau saya ke Bekasi sini itu tahun 93 itu 92 itu motor paling bagus Grab. Dan Grab itu ya, setelah itu naik Supra. Belum ada Supra, kalau ada Supra kok baru kapok, iya kan? Mana lagi ada Supra ada Supra double yang tak ada. Ya kan? Waduh, pengen punya itu, pengen punya ini. Waduh, belum punya motor. Begitu punya motor, pengen punya mobil, ya manusiawi kan? Punya mobil satu masih kurang dikasih 2. Begitu mati nggak ada yang
Wal batolah ya. Tuksil kalau itu tuksi itu bukan tuksi, orang pikir. Oke, ya oke kalau bisa. Berapa menit? Pertama tidak 5 menit. Oke, kita cukup bersama-sama dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamu